Assalamualaikum, hai, ketemu lagi sama aku Susi Eri. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang hukum perbandingan tetap atau hukum Peirce, dimana bunyi hukumnya adalah senyawa tersusun dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Di sini ada tabel percobaan di mana ada karbon direaksikan dengan oksigen, maka akan terbentuk karbon dioksida. Untuk massa karbon itu sebesar 3 gram, sementara massa oksigen sebesar 8 gram. Maka massa karbon dioksida yang dihasilkan adalah 11 gram. Lalu yang kedua, terdapat 5 gram karbon dan 8 gram oksigen menghasilkan 11 gram karbon dioksida. Ada yang ketiga, yaitu 3 gram karbon dengan massa oksigen sebesar 10 gram dan karbon dioksida yang dihasilkan adalah sebesar 11 gram. Nah, bagaimana untuk membuktikan bahwa tabel ini itu merupakan hukum perbandingan tetap? Sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum Lavoisier, yaitu kekekalan massa, di mana jumlah massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Pada hukum perbandingan tetap ini dia tidak bertentangan dengan hukum sebelumnya, maka hasil massa sebelum reaksi itu sama dengan massa yang terbentuk. Nah, massa yang terbentuk ini yang ini ya, massa CO2 dan massa sisanya. Nah, nanti ada sisa di sini. Sini kita buat tabel sisa. Bagaimana mengetahui sisa? Kita lihat aja, 3 ditambah dengan 8 hasilnya berapa? 11 gram. Benar ya, berarti ini sisanya adalah 0. Lalu selanjutnya di sini ada 5 gram nih. 5 ditambah 8, berapa 5 ditambah 8? Hasilnya 13 kan? Maka yang terbentuknya ada 11. Berapa sisanya? Yaitu ada 2 lagi yang tersisa. Di sini ada 3 ditambah dengan 10, hasilnya kan 13 tuh, yang terbentuk hanya 11, maka sisanya juga ada 2. Nah, kita lihat nih perbandingannya. Kalau karbonnya itu 3, oksigennya 8, sisanya 0, maka yang fokus kita adalah yang sisanya 0, maka perbandingannya adalah 3:8. Kita lihat juga yang ini. Yang bereaksi ini kan 5 nih dengan 8, sisanya ada 2 nih. Karena 8 ini kan dia tetap nih. Ingat ya, unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Kalau ini 8, maka yang massa oksigen adalah 8 dan karbonnya juga ada 3. Jadi dari 5 gram yang terpakai hanya 3 gram, sisa 2-nya di sini nih. Ada sisa karbon di sini. Lalu ini juga nih 3 gram, berarti ini perbandingannya 3 kan, banding 8. Kenapa 8? Karena dari 10 yang terpakai hanya 8, sisa 2-nya adalah sisa oksigen, begitu. Jadi untuk perbandingan karbon dan oksigen pada tabel ini adalah 3:8. Di sini ada contoh di mana tembaga direaksikan dengan oksigen akan membentuk senyawa tembaga 1 oksida. Nah, berapa masanya? Massa tembaga di sini ada 3, yaitu 34, 64 dan juga 96 gram. Lalu oksigennya sebesar 4 gram, 10 gram dan juga 12 gram. Senyawa yang terbentuk sebesar 36 gram, 72 gram dan 108 gram. Jika ditanya di sini nih digunakan 5 gram oksigen, massa tembaga yang dibutuhkan adalah sebesar berapa gitu ya. Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah berapa perbandingan dari tabel ini. Kita cari dulu, yaitu cari dulu sisanya kan. Sini kita tulis sisa. Cari sisanya berapa. 34 ditambah dengan 4, maka hasilnya adalah 38. Yang terbentuk itu 36, maka 38 kurang 6 hasilnya 2. Terus ada 64 ditambah 10 kan 74, yang terbentuk 72, sisanya juga adalah 2. 96 ditambah dengan 12 hasilnya 108, yang terbentuk 108, maka yang tersisa adalah 0. Nah, kita bisa langsung lihat nih yang sisanya 0, yaitu sebesar 96
dibanding dengan 12. Karena angkanya terlalu besar tuh, jadi kita bagi nih, 12 bagi 12 hasilnya berapa tuh? 1 ya. Kan 96 banding 12 tuh, angkanya gede kan. Kita bagi, bisa nggak nih 96 dibagi dengan 12? Hasilnya berapa tuh? 8 ya. Jadi 12 bagi 12 1. 96 bagi 12 itu 8. Tuh, jadi perbandingannya adalah 8 banding 1. Bener nggak? Kita cobain ke 2 yang atasnya nih. 3, 4 sama 4. Sisanya nih 2 nih. 2 ini milik siapa? Kita akan cari tahu nih. 4 kalau kita bagi dengan 4 dibagi 4 tuh sama dengan 1 kan. Ada 34, yang tersisa tuh 2 nih. Maka dari 34 yang terpakai hanya 32. Kita bagi dengan sama-sama 4, berarti hasilnya 8. Sama nih, 8 banding 1. Kita buktikan juga dengan 64 dengan 10. Dimana sisanya tuh ada 2 di sini. 2 tadi sisanya tembaga ya, di sini tembaga. Lanjut nih, 64 sama 10. Sisanya 2. 64 dibagi berapa? Hasilnya 8. Ada kan 64 bagi 8. 64 bagi 8 sama dengan 8. Yang 10 sisa 2. Berarti yang terpakai dari 10 itu hanya 8 bagi 8 sama dengan 1. Sama nih perbandingannya juga 8 banding 1. 2 ini adalah oksigen. Jadi perbandingan untuk tembaga dengan oksigen adalah 8 banding 1. Yang ini tembaga, yang satu adalah oksigen. Nih dia bilang jika digunakan 5 gram oksigen, berarti yang satu ini adalah 5 gram. Maka berapa massa tembaga yang dibutuhkan? Kalau satu itu sebesar 5 gram, maka kalau 8 berapa gram? Tinggal dikalikan aja, berarti kan 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadi jika 5 gram oksigen yang dipakai, tembaga yang dibutuhkan adalah sebesar 40 gram. Pada pembakaran 3 gram magnesium dengan 4 gram oksigen dihasilkan 7 gram magnesium oksida. Kemudian 6 gram magnesium dibakar dengan 4 gram oksigen akan menghasilkan 7 gram magnesium oksida. Hasil tersebut sesuai dengan hukum. Nah, ini hukum apa nih? Coba kita lihat, di sini ada 3 gram magnesium, 4 gram oksigen, hasilnya adalah 7 gram, dimana 3 ditambah 4 itu hasilnya 7 gram. Terus di sini juga ada 6 gram dengan 4, 6 tambah 4 hasilnya 10 kan. Tapi di sini yang dihasilkan adalah 7 gram, maka dari 10 tadi masih tersisa berapa tuh? 3 gram. Nah ini kan sisanya tuh, dimana kalau dia ada sisa, ini perbandingannya kan artinya 3 banding 4. Maka ini termasuk ke dalam hukum Proust. Kenapa hukum Proust? Karena tadi dia perbandingannya 3 banding 4, yang mana 6 gram ini yang terpakai hanya 3 gram saja. 3 gramnya itu adalah sisanya. Kenapa bukan hukum Lavoisier? Karena tadi kalau hukum Lavoisier itu pasti massa sebelum sama dengan sesudah dan gak ada sisanya. Oke, segini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.